Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga pada sampai saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Umi Ade Hikmawati MPDI selaku guru pendidikan agama Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah yang berjudul Kekuatan dan Keajaiban Doa. Hadirin rahimakumullah. Siapa di atas muka bumi ini yang tidak memiliki permasalahan, yang tidak memiliki problematika? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun manusia di atas muka bumi ini yang tidak memiliki permasalahan. Kita semua, manusia, pasti memiliki permasalahan, kesedihan yang berbeda-beda. Misalnya, ada seseorang yang diliputi kesedihan karena memiliki hutang di mana-mana, ada juga yang diliputi kesedihan karena memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh. Adapun kesedihan-kesedihan lainnya. Hadirin rahimakumullah. Setiap kita, setiap manusia memiliki permasalahan dan banyak orang juga yang mencari solusi agar bisa keluar dari masalah tersebut. Kita memang harus berusaha agar bisa keluar dari permasalahan tersebut. Akan tetapi sebagai orang muslim, terkadang kita melupakan solusi yang pertama, solusi yang terbaik sebagai orang muslim, yaitu solusi doa. Terkadang sujud kita kurang, tapi permintaan kita, keinginan kita itu sangat banyak. Kita terlalu terlena dunia, kurang memohon kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat senang ketika melihat hambanya hanya meminta, hanya memohon kepada Allah, tidak memohon, tidak meminta kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah. Doa ini merupakan solusi pertama, bukan solusi terakhir. Doa ini senjata pertama, usaha pertama yang dilakukan sebelum usaha-usaha lain dilakukan. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bercerita kepada Allah, hati kita akan merasa tenang. Dan kita harus yakin bahwa doa kita ini pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti akan dikabulkan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka Allah tinggal menyebutkan kun fayakun, maka terjadilah. Maka permasalahan kita insya Allah akan diberikan jalan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya, kita tidak boleh ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin, kita harus berdoa dengan tulus, dengan hati yang dalam, bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua, doa-doa orang mukmin. Dan ketika kita berdoa, hendaklah doa tersebut ini jadikan suatu ibadah. Kita berdoa, kita meminta hal duniawi, tapi selipkan itu tuh menjadi suatu ibadah. Selipkan ibadah di sana. Hadirin rahimakumullah. Lihatlah para anbiya, mereka orang-orang soleh, orang-orang mukmin, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesedihan, diberikan ujian. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam.
ia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit yang tidak kunjung sembuh selama bertahun-tahun. Selama kurang lebih 7 tahun, Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit. Kemudian, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba ijnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, lihatlah kisah Ayub. Ketika Ayub berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, sungguh aku sedang ditimpa kesedihan, sedang ditimpa penyakit. Padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Ketika itu, Nabi Ayub alaihissalam berdoa dengan tulus, dengan hati yang dalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar doa-doa Nabi Ayub tersebut. Dan sembuhlah Nabi Ayub tersebut. Diberikanlah kesembuhan. Dan dari sini kita harus yakin bahwa doa kita juga pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyakit Nabi Ayub ini merupakan penyakit yang tidak ada pada zaman sebelumnya dan tidak ada juga ketika zaman sesudahnya. Penyakit Nabi Ayub yang hanya ada pada saat itu juga bisa disembuhkan oleh Allah. Mengapa tidak dengan kita? Dengan kita manusia biasa. Penyakit-penyakit yang banyak orang juga miliki, pastinya akan sembuh juga. Dan contoh yang kedua adalah pada Nabi Yunus alaihi salam. Ketika ia ditelan, dimakan oleh ikan paus. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ketika itu, Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan dalam perut ikan paus. Kegelapan kedua adalah kegelapan pada lautan. Dan yang ketiga adalah kegelapan dalam tengah malam. Kegelapan di tengah-tengah malam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus pun berhasil keluar dari perut ikan paus tersebut. Dari sini kita juga harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong hambanya ketika orang tersebut meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang ketiga adalah pada Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika dia dan istrinya ingin mempunyai keturunan. Ketika itu, Nabi Zakaria dan istrinya sudah sangat tua. Tapi mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita harus semakin yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya, doa-doa orang mukmin dengan hati yang tulus, dengan hati yang dalam, dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa seorang hambanya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita renungkan. Mari kita renungkan bersama-sama bahwa doa ini merupakan senjatanya orang mukmin. Senjata yang pertama sebelum usaha-usaha lain dilakukan. Tetapi bukan berarti usaha tidak dilakukan. Karena usaha ini suatu kewajiban. Ketika kita berusaha tanpa diiringi oleh doa, itu namanya sombong. Kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berdoa tanpa melakukan usaha, itu namanya bohong. Karena perlu yang namanya ikhtiar, usaha itu juga perlu. Usaha yang diiringi doa, itu yang lebih tepatnya. Akan tetapi, doa adalah senjata yang pertama, solusi yang pertama. Tetapi, untuk melakukan doa ini, perlu hati yang tulus, hati yang dalam, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Bahkan, ada salah satu tafsir yang mengatakan bahwa kenapa Nabi Zakaria dan istrinya
masih memohon, masih meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, padahal usianya sudah sangat tua dan istrinya pun mandul. Kenapa masih berdoa? Kenapa masih meminta? Kenapa masih berusaha? Karena mereka yakin, mereka melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam. Nah, karena keajaiban itu, mereka pun selalu berdoa, tidak pernah putus asa, selalu meminta kepada Allah, dan Allah pun mendengar, mengabulkan doa dari Nabi Zakaria dan istrinya itu. Diberikanlah keturunan. Jika kita lihat sepasang suami istri yang sudah tua, bahkan istrinya yang mandul, sangat tidak mungkin untuk memiliki seorang anak. Sangat-sangat tidak mungkin. Tetapi ketika Allah sudah berkehendak, semuanya akan terjadi, semuanya bisa terjadi. Hal-hal yang kita anggap tidak mungkin, itu bisa saja terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, kita harus yakin bahwa doa ini merupakan sesuatu kekuatan, memberikan suatu keajaiban. Asalkan, sekali lagi, kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan hati yang dalam, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pun bersabda, yang artinya, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa doa kalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah ini tidak akan mengabulkan doa-doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Maka dari itu, doa ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh keseriusan, keyakinan, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini bisa dikatakan sebagai panah yang melesat pada malam hari, panah yang dilepaskan pada malam hari. Tidak akan pernah melenceng, pasti mengena. Tapi waktu untuk mengena itu perlu waktu. Kita harus sabar, harus yakin, karena Allah ini Maha mengetahui. Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkanlah doa kita, dekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.